Kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube, bagaimana dari keluarga Ba'alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu Ji. Ya. Pokoknya nek pitutur lur melu kayak imat gak bakal oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah, dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab, baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Ba'alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbin yang Ba'alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah. Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Muhammad, kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya. Semuanya masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi dinil afwaja. Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya lan faddu min haulik, orang Mekah akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam. Jadi kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar. Siap?
Khutbah itu adalah tausiah, wasiat bil husna, dengan kebaikan. Wasiat eling mati, taubat, ayo ikhlas karo Gusti Allah. Ada orang khutbah nyaci maki, nyebut nama orang, turunkan seret dari mimbar. Siap? Katanya betul wani katanya orang atas. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi, kepalanya dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawardaya Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Ini Gus Dur konslet Gus Dur sudah nggak waras. Itu Gus Dur itu. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana tuh? Suatu hari jogging itu olahraga, jalan-jalan pagi. Mampir ke rumah saya jam 8, minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC. Tidur ngorok di kursi itu. Ada 20 menit, ada saksinya, santri saya. Bangun dari tidur, Kang Said mengkonek wis umur 56 sampean jadi ketua umum PBNU. Bener, ketika saya di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Itu buta hati, itu orang buta hati kayak gitu. Pernah seminar, judulnya di Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jenderal Simatupang, JB Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, Gus Dur dan Jenderal Rudini, 2 Katolik, Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas. Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, orang 3 sudah mulai bicara. Tidur ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur saya bangunkan, Gus panjenengan Gus, naik ke atas saya tuntun. Omongannya orang 3 tadi, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utomo, dikomentari semua. Gimana sih Gus Dur ini? Banyak orang heran, tadi tidur padahal nggak dengar, tadi nggak mendengarkan, tidur ngorok, kemeringet. Tapi bisa, tadi kata Pak Rudini, tadi kata Romo Muji, Masya Allah, tidur kok bisa kerungu. Jenengan konten batin jenengan. Sayyidina Umar jadi khalifah, dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amirul Mukminin, Sungai Nil sedang surut. Satu-satunya sungai di benua Afrika, Sungai Nil, nggak ada lagi sungai. Orang kau nakan sungai akeh. Sungai Nil sedang surut. Dulu sebelum agama Islam, kalau Nil lagi surut, pertanda minta tumbal. Minta tumbal, gadis cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar ke sungai, ditelan air, nanti airnya datang. Gimana sekarang sudah Islam? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Sungai Nil, ada di sejarah ada ini. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Saya, kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, nggak usah ngalir. Kami nggak butuh air kamu. Ini dilempar sana ya, bawa ke Mesir ya, bawa ke Mesir, dilempar, datang airnya sampai sekarang nggak pernah surut. Itu orang yang hatinya bersih. Jangan hatinya bersih mboten. Jangan hatinya bersih mboten. Kanjeng Nabi itu tadi orang Mekah dimaafkan, panjenengan niru saged? Saged? Insya Allah. Orang yang kemarin pinjam uang 5 juta orang bayar, saya maafkan, saged? Si anak itu bawa lari sepeda motor saya, katanya pinjam tapi nggak dikembalikan, saya maafkan, saged? Ayo kita sedikit-sedikit kita niru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cekap semanten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Saya kesini berapa kali udah? 3 kali ya. Kemantingan saya sudah 3 kali ini, sudah 3 kali. Dulu peletakan batu pertama Masjid Lintang Songo. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua di mana? Yang kedua di Ngawi ya. Pokoknya sering sudah 3 kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita, walaupun saya bukan ketua PBNU, bukan, sudah protokolan, tetap terjalin hubungan alaqah bil husna, muasyarah bil ma'ruf. Ngoten nggih. Nek kula nek panjenengan krungu kula mati, jenengan kirim Fatihah nggih. Itu aja yang saya minta. Kalau mendengar saya mati, kirim Fatihah. Itu namanya silaturruh, namanya hubungan spiritual rohani. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq.